Cerita novel Suamiku Ternyata Miliarder. Bab 3. Tawaran perceraian. Bab 03. Tawaran perceraian. Paman kedua Dea, Liko, langsung memelototi Dasriel. "Kenapa kamu tidak berterima kasih pada kakekmu?" "Terima kasih, kakek, terima kasih, kakek. Aku pasti akan merenungkan diriku sendiri." Dasriel bangkit dari lantai. Meskipun wajahnya bengkak, itu tidak terlalu menyakitkan baginya. Dia memandang Dea dengan bangga, menepuk celana bagian bawahnya, dan pergi dengan wajah menghadap ke atas. Dia terlihat seperti dia telah menang. Kemudian, ketika dia melewati Nicholas, dia tidak lupa untuk mengancamnya. "Tunggu saja pembalasanku." Setelah Dasriel pergi, lelaki tua itu menatap Nicholas dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena pada kenyataannya kamu akan segera menceraikan Dea, aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Betapa beraninya kamu yang hanya seorang pria biasa yang menikah dengan keluarga kami, ikut campur dalam urusan keluarga nih." Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Dea. "Dea, datanglah kemari." "Kakek, aku tidak ingin bercerai," Dea berkata dengan lembut dengan tangan mengepalkan. Ini adalah pertama kalinya dia melawan kakeknya. "Jika aku menceraikan Nicholas, tidak ada yang akan merawat ayahku." Sejak Burhan lumpuh setelah kecelakaan mobil, Nicholas telah merawatnya. Hanya dia satu-satunya orang yang bersedia melakukannya. Dia percaya bahwa pria lain tidak akan pernah merawat ayahnya dengan baik. "Tidak masalah tentang itu. Kita bisa menyewa perawat," orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. "Tidak peduli tentang apapun, kamu harus menceraikannya. Tuan Dewa telah menghubungiku. Selama kamu menikah dengannya, dia akan memberimu 50 juta sebagai mas kawin dan meminjami kami 100 juta untuk melewati masa krisis grup nih. Aku percaya kamu tahu betapa bermanfaatnya itu bagi perusahaan. Selain itu juga baik untukmu." Kedua keluarga pamannya iri mendengarnya. Jika Tuan Dewa menginginkan putri mereka mungkin akan hidup nyaman selama sisa hidup mereka. Pada saat ini, ibu mertua Nicholas, Deborah, senang. Dia sedang merencanakan apa yang akan dia lakukan setelah mendapatkan sejumlah uang besar. "Dea, 50 juta sudah cukup untuk menyewa perawat untuk merawat ayahmu selama sisa hidupnya. Kamu dapat menggunakan 10 juta untuk membelikanku villa dan 2 juta untuk membeli mobil. Lalu, sisa uangnya bisa aku gunakan untuk keliling dunia. Yang harus kamu lakukan hanyalah menikmati hidupmu bersama Tuan Dewa tanpa mengkhawatirkanku." "Bu, aku bukan barang." Dea sangat marah. Dia menoleh ke lelaki tua itu dan berkata, "Kakek, aku tidak menyukai Dewa. Bisakah kamu menghormati keputusanku? Tolong jangan menjualku seperti barang. Apakah itu keputusanmu?" Orang tua itu membanting meja dan berdiri. Dia tidak marah tetapi bermartabat. "Kalau begitu, aku akan memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari, jika kamu dapat meminjam 100 juta yuan untuk menyelesaikan masa krisis keluarga nih, aku tidak akan mengganggu pernikahanmu. Jika tidak, kamu harus menerima untuk menikahi Dewa." Setelah mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua itu meraih tongkatnya dan pergi dengan marah dengan bantuan Riko. "Dea, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak ingin ibumu menjalani kehidupan yang baik?" Setelah semua orang pergi, Deborah menunjuk kepala Dea dan bertanya dengan marah, "Kamu membuatku kesal. 50 juta itu banyak. Kenapa kamu masih ragu-ragu untuk menerimanya?" Deborah sangat marah hingga dadanya naik turun. Kemudian, dia menunjuk Nicholas dan berteriak, "Ini semua atas kesalahanmu. Ini semua karena kamu. Kamu tidak berguna. Aku akan membunuhmu." Deborah mengambil gelas teh dari meja teh, melemparkannya ke arah Nicholas seperti orang gila. Pada saat ini, saudara iparnya, Anna, juga kembali dari sekolah. Melihat ibunya marah, dia mengambil buah di atas meja teh tanpa berkata apa-apa. "Bu, aku akan membantumu untuk membunuh manusia yang tidak berguna ini." Dengan itu,
mereka berdua melemparkan sesuatu ke arah Nicholas. "Cukup! Berhenti menghancurkan barang-barang!" Dia teriakan sekeras-kerasnya saat dia melihat rumah yang telah berantakan itu. Namun, itu tidak berguna. Adapun Nicholas, dia menutupi kepalanya dan membiarkan mereka melempar barang ke arahnya. Setelah menikah dengan keluarga Ni, dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. "Dasar sampah tak berguna! Kamu membuatku kesal! Aku membiarkanmu tinggal di rumahku selama 3 hari lagi. Jika kamu tidak keluar dalam 3 hari, aku akan membunuhmu." Tangan Anna merasa sakit setelah melempar. Dia memelototinya dan pergi ke kamarnya. "Aku tidak keberatan menyerahkan pisau itu kepada ibuku." Anna telah menghukumnya dengan kasar dan naik ke atas dengan kakinya yang panjang dan indah. Dia menggigit bibirnya, melihat ke ruang tamu yang berantakan, dan menangis dengan tangan menutupi wajahnya. "Maaf, sudah membuatmu kesal lagi." Nicholas mengeluarkan 2 potong tisu dan menyerahkannya. "Aku sangat kesal. Apakah kalian akan senang ketika kamu mendorongku ke arah tepi?" Dia menamparnya, meraung, dan bergegas ke atas dengan tangan menutupi mulutnya. Nicholas berdiri, merasa sedih. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas dan menundukkan kepalanya untuk membersihkan kekacauan itu. Setelah membuat makan malam, Nicholas meminta dia untuk memanggil ibu dan saudara perempuannya untuk makan malam, sementara dia pergi ke kamar ayah mertuanya untuk memberinya makan. Dia duduk di tepi tempat tidur. Nicholas melihat jejak air mata di sudut mata ayah mertuanya. Ia menyeka air mata ayah mertuanya dengan tisu. Dia berbisik lembut, "Ayah, jangan sedih untukku. Jika kamu tidak menyelamatkanku 3 tahun lalu, aku mungkin sudah mati karena kelaparan. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanku, aku bisa menanggungnya. Bahkan jika aku harus benar-benar menceraikan Dea dan tidak tinggal di rumah ini lagi, aku akan tetap membawamu dan merawatmu. Kamu sudah seperti ayahku." Dea berdiri di pintu, dan matanya kembali berkabut. Setelah menyelesaikan tugasnya di malam hari, Nicholas kembali ke kamarnya dengan wajah lelah. Pada saat ini, Dea sedang duduk di tempat tidur dengan piyamanya. Melihat Nicholas masuk ke kamar, dia berbisik, "Bantu aku mencuci kakiku." Nicholas tertegun dan kembali mengambil baskom berisi air panas untuk membasuh kakinya. "Aku ingat ketika kamu pertama kali datang ke keluarga Ni, kamu masih seorang manajer bisnis. Saat itu, kamu selalu pergi ke lokasi dan kakimu lecet. Saat itu, aku bersikeras untuk mencuci kakimu setiap malam dan untungnya tidak meninggalkan bekas apapun." Dia menatap Nicholas dan menghela nafas dalam hatinya. Dia penuh perhatian dan pandai merawat orang. Tapi sangat penting bagi seorang pria untuk memiliki kemampuan. Dasriel benar. Perusahaan saat ini dalam keadaan krisis ini semua karenaku. Aku tahu bahwa aku tidak dapat meminjam 100 juta dalam 3 hari karena seseorang tidak ingin aku meminjam uang. Kamu harus siap secara mental. Nicholas mengangguk. Dewa pasti akan membuat masalah baginya. Aku mengerti. Itu bagus. Hargai 3 hari terakhir. Aku ingin memberikan diriku kepadamu. Aku lebih suka saat bersamamu daripada Dewa. Setelah itu, ada kekecewaan yang tak terkatakan di wajah Dea. Nicholas tercengang untuk sementara waktu karena keinginan dibangun di dalam dirinya. Akhirnya, dia menekan keinginannya. "Hati nuraniku mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukan itu." Dia langsung menarik kakinya keluar dan membenamkan kepalanya di selimut. "Kamu tidak berguna. Kamu mengintipku saat aku mengganti pakaianku, tapi sekarang kamu tidak punya nyali untuk menerima tawaran itu." Nicholas terdiam. Dia menginginkannya, tapi dia tidak bisa melakukannya dalam situasi seperti ini. Dia ingin dia memberikan persetujuan penuh padanya dengan sukarela. Segera, dia tertidur. Nicholas berdiri di balkon, merokok satu demi satu. Setelah malam tanpa tidur, matahari pagi bersinar melalui balkon. Halaman di bawah penuh dengan puntung rokok. Pada akhirnya,
Nicholas memutuskan untuk mengeluarkan ponselnya dan membuat sebuah panggilan. Dia harus menemukan jawabannya. Dia ingin melepaskan semuanya untuk dia, bahkan jika kebenciannya semakin dalam. Siapa ini? Sapa seorang lelaki tua bertanya melalui telepon. Setelah beberapa detik hening, Nicholas menjawab dengan lemah. Ini aku, Tuan Nicholas. John sangat terkejut. Tuan Nicholas, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu bersedia untuk datang kembali denganku? Tidak, sahut Nicholas tegas. Aku ingin berbicara denganmu. Baiklah, mari kita bertemu di gedung Warsi. Aku akan menunggumu di sana.